Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kami dari kelompok 8 dengan anggota 1. Rosalia Winda Oktaviani dengan NIM 2020-12003, 2. Norfaiyah dengan NIM 2020-12006, 3. Ivana Vita dengan NIM 2020-12015, 4. Uliasari dengan NIM 2020-12041. Yang terhormat Ibu Zamrud Mirah Delima, SEMSI AKT, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Siklus Manajemen Sumber Daya Manusia. Adapun topik yang akan kita bahas di dalam siklus manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, pengertian siklus manajemen sumber daya manusia. 2. Menyiapkan penggajian. Yang ketiga, mengeluarkan penggajian. Dan yang keempat, menghitung dan mengeluarkan pajak penghasilan yang dibayar pegawai serta potongan pegawai sukarela. Yang pertama kita bahas adalah siklus manajemen sumber daya manusia. Di dalam siklus manajemen sumber daya manusia, ialah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pengolahan data terkait yang terus-menerus berhubungan dengan mengelola kemampuan pegawai secara efektif. Adapun tugas-tugas yang penting di dalam mengelola kemampuan pegawai secara efektif meliputi 1. Merekrut dan mempekerjakan para pegawai baru. 2. Pelatihan. 3. Penugasan pekerjaan. 4. Kompensasi. 5. Evaluasi kinerja. 6. Mengeluarkan pegawai karena penghentian yang sukarela maupun tidak. Selanjutnya, yang kedua, menyiapkan penggajian. Di dalam menyiapkan penggajian, ada aktivitas-aktivitas untuk memproses penggajian, yaitu pertama, transaksi penggajian diedit dan transaksi yang divalidasi kemudian disortir berdasarkan nomor pegawai. 2. Seluruh potongan penggajian dijumlahkan dan totalnya digunakan untuk mengurangi gaji kotor sehingga didapatkan jumlah gaji bersih. 3. Gaji bersih dihitung dasar year to date untuk gaji kotor, potongan, dan gaji bersih dalam setiap catatan pegawai pada file induk penggajian yang diperbarui. 4. Daftar penggajian dan potongan dibuat dengan sistem mencetak cek gaji pegawai. Bagan alir pemrosesan batch penggajian. Gaji meliputi pajak penghasilan negara, negara bagian dan daerah, begitu pula pajak sosial security. Potongan sukarela meliputi iuran dana pensiun, premi asuransi jiwa, kesehatan, dan asuransi kecacatan, iuran serikat, dan kontribusi untuk berbagai sumbangan amal. Ketika gaji bersih dihitung, dasar year to date untuk gaji kotor, potongan dan gaji bersih dalam setiap catatan pegawai pada file induk penggajian diperbarui. Mengelola catatan pendapatan kumulatif yang akurat sangat penting untuk dua alasan. Pertama, karena potongan pajak sosial security dan potongan lainnya memiliki pisah batas. Perusahaan harus tahu kapan untuk melakukan potongan untuk pegawai individu. Yang kedua, informasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa jumlah pajak dan potongan lain yang sesuai dibayarkan ke petugas pemerintahan, perusahaan asuransi, dan juga organisasi lain. Informasi ini juga disertai dalam berbagai laporan yang diajukan ke petugas-petugas tersebut. Berikutnya, daftar penggajian dan potongan dibuat. Daftar penggajian atau register penggajian mencantumkan gaji kotor setiap pegawai, potongan penggajian, dan gaji bersih dalam format multikolom. Daftar ini juga berlaku sebagai dokumentasi pendukung untuk mengotorisasi transfer dana ke rekening pengecekan penggajian organisasi. Daftar potongan memuat potongan-potongan sukarela lainnya bagi setiap pegawai.
Terakhir, sistem mencetak cek gaji pegawai atau faksimili dalam kasus setoran langsung. Cek gaji ini biasanya menyertakan sebuah laporan pendapatan yang memuat jumlah gaji kotor, potongan, dan gaji bersih untuk periode terkini serta total year to date untuk masing-masing kategori. Ketika setiap transaksi penggajian diproses, sistem juga mengalokasikan biaya tenaga kerja ke akun-akun buku besar umum yang sesuai. Dengan memeriksa kode pada catatan kartu jam kerja, sistem tersebut memelihara total yang ada dari alokasi tersebut hingga saat seluruh catatan penggajian pegawai diproses. Total tersebut dan kolom total dalam daftar penggajian membentuk dasar bagi entry jurnal umum yang dimasukkan ke buku besar umum setelah seluruh cek gaji dicetak. Sistem penggajian juga menghasilkan sejumlah laporan mendetail. Menjelaskan isi dari sebagian besar laporan umum, beberapa dari laporan tersebut untuk penggunaan internal, tetapi kebanyakan dari laporan digunakan oleh petugas-petugas pemerintahan. Akibatnya, bagian MSDM atau penggajian dari sistem ERP menyediakan sarana ekstensif untuk memenuhi persyaratan pelaporan pemerintah negara, negara bagian, dan daerah. Ancaman dan pengendalian. Kerumitan pemrosesan penggajian, terutama berbagai ketentuan hukum pajak, membuat pemrosesan penggajian rawan akan kesalahan. 3 jenis pengendalian integritas pemrosesan yang dapat mengurangi ancaman kesalahan penggajian adalah sebagai berikut. 1. Total batch. Sistem MSDM atau penggajian yang canggih akan harus menggunakan pemrosesan batch untuk penggajian. Akibatnya, total batch harus dihitung pada waktu entry data dan kemudian dicocokkan dengan total yang dapat dibandingkan yang dihitung dari setiap tahap pemrosesan. Total hash nomor pegawai sebagai contohnya sangat berguna. Jika total hash asli dan hash berikutnya dari nomor pegawai cocok, ini berarti bahwa seluruh catatan penggajian telah diproses, input data akurat, dan tidak ada kartu waktu palsu yang dimasukkan selama pemrosesan. Jika total batch tidak cocok, organisasi memiliki bukti yang tepat waktu atas kesalahan penggajian. Biasanya yang sering terjadi adalah kegagalan untuk menghasilkan sebuah cek gaji bagi pegawai, sehingga masalah tersebut dapat segera dikoreksi. 2. Melakukan cross-voting daftar penggajian. Total dari kolom gaji bersih harus sama dengan total gaji kotor dikurangi potongan total. Jika tidak sama, maka sebuah kesalahan terjadi dalam pemrosesan dan perlu segera diselidiki dan dikoreksi. Yang ketiga, akun clearing penggajian. Akun clearing penggajian adalah sebuah akun buku besar umum yang digunakan dalam proses 2 langkah untuk mengecek keakuratan dan kelengkapan dari pencatatan biaya, penggajian, dan alokasi lebih lanjut terhadap pusat-pusat biaya yang sesuai. Pertama, akun clearing penggajian didebitkan atas jumlah gaji kotor, kas dikreditkan sebesar jumlah gaji bersih, dan berbagai potongan dikreditkan ke akun-akun liabilitas terpisah. Kedua, proses akuntansi biaya mendistribusikan biaya tenaga kerja ke berbagai kategori biaya dan mengkreditkan akun clearing penggajian ke penjumlahan alokasi tersebut. Jumlah yang dikreditkan ke akun clearing penggajian harus sama dengan jumlah yang sebelumnya didebitkan ketika gaji bersih dan berbagai potongan dicatat. Pengecekan internal khusus ini adalah sebuah contoh dari pengecekan saldo zero balance check. Karena akun clearing penggajian harus sama dengan 0 setelah kedua entry diposting.
3. Mengeluarkan penggajian. Pengeluaran nyata atau cek gaji ke pegawai. Sebagian besar pegawai dibayar menggunakan cek atau setoran langsung dengan jumlah gaji bersih ke dalam rekening bank pribadi mereka. Tidak seperti pembayaran tunai. Kedua metode tersebut memberikan sebuah sarana untuk mendokumentasikan jumlah upah yang dibayarkan. Isi dan tujuan dari laporan MSDM atau penggajian yang biasanya dihasilkan. Nama laporan 1. Daftar pendapatan kumulatif. Isi kumulatif gaji kotor, gaji bersih, dan potongan terhadap setiap pegawai year to date. Tujuan digunakan untuk laporan informasi pegawai dan penggajian tahunan. 2. Persediaan tenaga kerja. Isi daftar pegawai berdasarkan departemen. Tujuan digunakan dalam persiapan laporan terkait tenaga kerja untuk diberikan ke petugas pemerintahan. 3. Laporan pengendalian posisi. Isi daftar tiap posisi yang diotorisasi, kualifikasi pekerjaan, gaji yang dianggarkan, dan status posisi. Tujuan digunakan dalam perencanaan kebutuhan tenaga kerja masa depan. 4. Laporan persediaan kemampuan. Isi daftar pegawai dan laporan terkini. Tujuan berguna dalam perencanaan kebutuhan tenaga kerja masa depan dan program pelatihan. 5. Formulir 941. Pengembalian pajak federal kuartalan pemberi kerja atau menunjukkan semua upah yang bergantung pada pajak dan jumlah potongan untuk pajak penghasilan dan visa. Tujuan diajukan secara kuartalan untuk merekonsiliasi pembayaran pajak bulanan dengan kewajiban pajak total untuk kuartal tersebut. 6. Formulir W2. Laporan upah dan potongan untuk setiap pegawai. Tujuan dikirim di setiap pegawai untuk digunakan dalam penyiapan pengembalian pajak individu. Jatuh tempo pada 31 Januari. 7. Formulir W3. Isi rangkuman dari seluruh formulir W2. Tujuan dikirim ke pemerintah pusat bersama dengan salinan dari seluruh formulir. Jatuh tempo pada 28 Januari. 8. Formulir 1099-MISI. Isi laporan pendapatan yang dibayarkan ke kontraktor independen. Tujuan dikirim ke penerima pendapatan untuk digunakan dalam pengajuan pengembalian pajaknya. Jatuh tempo pada 31 Januari. Terakhir, berbagi laporan lain untuk badan pemerintah. Isi data pada kepatuhan atas berbagai ketetapan peraturan, laporan pajak negara bagian dan daerah. Tujuan untuk mendokumentasi kepatuhan dan regulasi yang berlaku. Ancaman dan pengendalian. Penerapan pengendalian pada penggajian terkait pengeluaran kas lainnya dalam mengatasi ancaman ialah sebagai berikut. 1. Akses terhadap cek gaji kosong dan terhadap mesin tanda tangan cek harus dibatasi. Begitu pula dengan kewenangan untuk mengotorisasi transaksi-transaksi EFT harus dipersempit dan dikendalikan melalui penggunaan autentikasi multifaktor yang kuat. 2. Seluruh cek penggajian harus secara urut
dinomori sebelumnya, dan secara periodik diperhitungkan. Jika penggajian dibuat melalui setoran langsung, seluruh transaksi EFT harus ditinjau. 3. Kasir harus menandatangani seluruh cek penggajian hanya ketika didukung dengan dokumentasi yang layak. 4. Menghitung dan mengeluarkan pajak penghasilan yang dibayar pegawai serta potongan pegawai sukarela. Aktivitas penggajian terakhir dan membayar pajak gaji dan penghasilan pegawai kepada pemerintahan atau entitas lain yang sesuai. Banyak atasan juga menawarkan pegawai mereka rencana manfaat fleksibel, di mana setiap pegawai menerima beberapa perlindungan minimum pada peningkatan permintaan pada sistem MSDM atau penggajian sebuah perusahaan. Sebagai contoh, staf MSDM pada sebuah perusahaan besar dengan ribuan pegawai dapat menghabiskan jumlah waktu yang lumayan lama hanya untuk menangani 401k inquiry rencana. Selain itu, para pegawai menghendaki agar mereka dapat membuat perubahan dalam keputusan investasinya secara tepat waktu. Organisasi dapat memenuhi permintaan pegawai atas jasa tersebut tanpa meningkatkan biaya dengan menyediakan akses terhadap informasi MSDM atau penggajian pada internet perusahaan. Ancaman dan pengendalian. Ancaman utama dalam aktivitas ini adalah kegagalan untuk memenuhi pembayaran yang diperlukan, pembayaran yang tidak tepat waktu, atau kesalahan pembayaran tersebut. Ancaman ini dapat menimbulkan denda dari petugas pemerintah dan pegawai jika dapat mengeluh apabila kesalahan tersebut secara negatif mempengaruhi manfaat pensiun atau manfaat lainnya. Pengendalian integritas pemrosesan seperti pengecekan cross-voting atau total batch meminimalkan resiko ketidakakuratan. Kesimpulan, sistem informasi MSDM atau penggajian terdiri atas dua subsistem yang saling berhubungan, tetapi terpisah, yaitu MSDM dan penggajian. Sistem MSDM mencatat dan mengolah data mengenai aktivitas perekrutan, pelatihan, penugasan, pengevaluasian, dan pemberhentian pegawai. Sistem MSDM atau penggajian harus didesain untuk mematuhi banyaknya regulasi pemerintah, baik itu pajak maupun praktik ketenagakerjaan. Selain itu, pengendalian yang memadai harus tersedia untuk mencegah 1. Kelebihan dalam pembayaran pegawai karena batal waktu dan kehadiran yang tidak valid. 2. Membayar cek gaji pegawai fiktif. Kedua ancaman ini dapat diminimalkan dengan pemisahan tugas yang tepat. Cara spesifik dengan membuat fungsi-fungsi berikut yang dijalankan oleh individu yang berbeda. 1. Mengotorisasi dan membuat perubahan terhadap file. 2. Induk penggajian untuk kegiatan-kegiatan seperti perekrutan, pemecatan, dan kenaikan gaji. 3. Menyiapkan cek gaji. 4. Mendistribusikan cek gaji. 5. Merekonsiliasi rekening bank penggajian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau pengucapan yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.